Nih, anak sih ngudut Tio Jambo apa? Oh iya ya, ada yang urut Jojamu nih kayaknya nih. Kamera ada yang ngudut Tio Jambo apa gue? Bal, lu urut Jojamu nggak? Oh enggak ya. Welcome to Pod Cafe. Kita ngapain Ton di sini Ton? Oke, jadi di sini kita akan mempertanyakan dan mendatangkan kakak tingkat kita, yaitu silakan perkenalkan diri. Ya, apa ya? Saya Putra Nugroho, Asik. berasal dari Sokaraja, Udah. Apak Pride Kapak pride guys. asli. Angkatan berapa Pak? Angkatan administratif 2022 2022. Prolikur guys. Berarti semester berapa tuh 2022? semester 6. Semester 6. Nah kira-kira kesibukannya nih lagi ngapain sih Bang? Ya, mengerjakan apapun yang mungkin bisa dikerjakan. Untuk kesibukanku sekarang mungkin itu. Karena dibilang progresif juga enggak, melahirkan sesuatu juga lagi enggak sih. Ya, apapun yang bisa dikerjakan Ya dikerjakan. itu kesibukannya. Mungkin itu. Nah, ngomong-ngomong kesibukan, sekarang ada mungkin kesibukan di kampus juga mungkin gitu ya. Tapi kesibukan luar kampus kira-kira apa tuh? Gol kira-kira ada nggak? Ya kalau keseharian ya paling misalnya pagi-pagi ya besok ngopi sama baca buku. Baca buku. Oke. Kalau Terasi, di guys. luar ya paling nongkrong-nongkrong sama teman-teman perupa yang lain, terus ya ngobrolin idenya siapa, terus tentang wacana seni, terus tentang era juga, termasuk perkembangan seni di Banyumas. Karena ya tidak terpungkiri dan tidak bisa dilepaskan ya, karena kita hidup di lingkungan dan otomatis prodi kita adalah prodi humaniora. Kita tidak bisa terpungkiri untuk membaca gejala-gejala sosial. Oke, ngomong-ngomong tentang membicarakan aktivitas seni, Bang Bagul nih sebagai apa ya? Oh, manggilnya enakan Bang Bagul atau Bagul aja nih? Ya terserah. Bagol aja. Jadi Bagul aja udah. Ngomong-ngomong tentang membicarakan tentang seni di Banyumas atau Purwokerto, lu sebagai seorang mahasiswa yang berperan aktif mungkin di seni itu, menurut pandangan lu Gol, mahasiswa di sini tuh apa ya, perannya gede nggak untuk mengaktifkan yang namanya aktivitas seni di sini di Banyumas ataupun Purwokerto? Apalagi yang kita tahu tuh Banyumas tuh kompleks ya. Iya, Banyumas itu kompleks. Nah sebagai pandangan mahasiswa nih, Nah, itu gimana? gimana itu kira-kira? Perannya tuh dalam segi apa entah? Ya apa ya, mahasiswa apa dulu kan, mahasiswa kan banyak juga kan, dari keilmuan ke ilmu pasti, terus keilmuan humaniora kan banyak kan. Kalau yang dimaksudkan sebagai saya mahasiswa DKV, mungkin bagi lingkungan di Banyumas sangat berpengaruh, karena mahasiswa pun sekarang banyak bergerak di masyarakat juga. Oke. Ya kayak mungkin event-event, terus mungkin riset yang berbasis akademis. Oke. Itu kan mereka juga turun ke masyarakat, khususnya Banyumas. Ya sangat mempengaruhi kreatif Banyumas. Oke. Jadi sangat mempengaruhi ya. Iya, Kalau sangat. misalkan dibilang mahasiswa saja terus. Terus dari adanya peran gede itu, apakah mereka memiliki wadah ruang kreatif, ruang seni di Purwokerto ini? Apakah banyak gitu ruang-ruang atau wadah yang ada di sini? Kalau yang kita bisa ngelihat kan kayak banyak SDM di Banyumas atau Nah, Purwokerto iya, yang itu betul. punya jiwa seninya tuh tinggi. Nah, itu. Nah cuman itu kayak kurang wadah aja gitu. Nah, iya. Pandangan lo apakah ada, apakah kurang, apakah sudah cukup atau bagaimana? Ya kalau ngobrolin ruang ya, kita ruang itu pasti akan ke arah ide, terus ke arah wacana, ke arah obrolan-obrolan tentang sesuatu yang itu bersangkutan dengan pemikiran kan. Jadi kalau misalnya kreatif Banyumas itu rata-rata memang sedikit ya. Kita menyebutnya itu sedikit dan itu pun masih bisa terhitung dengan jari ya, karena ruang-ruang
diskusi di Banyumas itu susah untuk dicari. Kalau kita ngobrol di ranah kreatif, kadang saya pun sebagai perupa ya, itu kalau nggak ketemu teman perupa itu nggak bisa ngobrol tentang seni rupa, nggak bisa ngobrol tentang desain. Kalau ketemu sama misalnya anak motor apa anak kopi, itu pun nggak bisa kita ngobrolin tentang seni rupa. Kalau misalnya kita ditarik ke kota besar itu biasanya rata-rata mereka terbentuk dan berdiskusi di tempat-tempat yang kadang kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah ruang. Ya misalnya angkringan atau warmindo atau kos. Dari obrolan kayak gitu tuh, walaupun ruangnya kayak gitu, Ya. cuman obrolannya tuh atau diskusinya tuh berbobot gitu. Gini, ruang itu jangan hanya dibayangkan sebuah bangunan. Karena seperti ini pun sebenarnya ruang. Betul. Kalau misalnya bayangan ruang itu bangunan, memang iya. Ruang itu bangunan, tapi sebuah obrolan diskusi itu juga ruang. Walaupun itu tidak punya kebentukan, tapi mereka punya media masing-masing dan pendekatan Cara masing-masing. penyampaiannya mungkin. Jadi kita kayak gini pun ini ruang diskusi, ruang untuk mengetahui tentang gejala-gejala apa yang terjadi atau ide apa. Mungkin itu Banyumas itu sangat kurang dengan ruang dan diskusi tentang seni itu sangat kurang. Oke. Terus kalau misalkan udah ditambah kurangnya, bagaimana respon para pemerintah atau para yayasan atau para kelompok itu? Apakah mereka memberikan exposure yang baik kepada para pelaku event, para pelaku seni, para pelaku kreatif? Sebenarnya mereka mendukung dan memberikan exposure untuk mereka para orang-orang kreatif itu memang di ranah seni tradisi. Itu lebih ke seni tradisi. Karena ya tidak terpungkiri ya, kebudayaan itu memang selalu digaungkan kan. Tapi kalau bagi saya, apa salahnya kita membuat kebudayaan baru? Karena kita pun manusia yang terbiasa dengan hidup sosial. Kan pasti ada budaya-budaya baru yang bisa dibentuk, dan seni itu kan luas kan. Iya, betul. Ya, kemungkinan adanya budaya baru itu sangat mungkin dan sangat besar kemungkinannya. Nah, kalau instansi dan pemerintah itu memang selalu mendukung di ranah-ranah seni tradisi. Kalau di luar seni tradisi memang mereka kurang, dan ya mungkin bukan kurang, tapi lebih ke jangan-jangan mereka tidak tahu kesenian itu sebenarnya kan bukan hanya seni tradisi. Mungkin itunya menjadi mereka tidak mendukung ya. Kalau ya kayak gitu. Mas. Kira-kira kayak ada contohnya nggak sih, kayak dari pemerintah gitu? Contoh gimana? Contoh event, entah apapun event yang dibuat pemerintah buat mewadahi dari pelaku seni gitu. Di Banyumas. Iya. Kalau di Banyumas itu apa ya? Mungkin ya ulang tahun Banyumas. Oh iya deh. Banyumas Ibing. Iya. Banyumas Ibing itu ulang tahun. Enggak, Banyumas Ibing Beda itu lagi. bukan. Banyumas Ibing itu Mas Rianto. Oh, Mas Rianto. Itu kalau mau yang mewadahi seni tradisi pertunjukan khususnya. Sebenarnya kan kalau di seni rupa itu ada dewan kesenian. Iya. Dewan kesenian itu mereka memang mewadahi kesenian apapun yang ada di Banyumas. Benar. Tapi ya tetap mereka yang utama prioritasnya adalah seni tradisi. Terus kalau misalkan ngomongin tentang bagaimana lebih banyak pemerintah dalam mewadahi seni tradisional, terus lingkup seni yang ada di Purwokerto tuh paling banyak dan paling dikit apa yang ada di sini gitu? Apa yang paling banyak di sini dan apa yang paling kurang di sini? Yang nggak ditemuin sekalipun. Iya. Lingkup seni apa di Purwokerto yang kurang dan juga dikit ataupun banyak di Purwokerto?
Ya kalau banyak ya pasti karena Banyumas itu punya sejarah Lengger ya. Oh, Itu iya, Lengger. pasti kita akan menyebut itu seni tradisi dan itu memang banyak di Banyumas, dan itu mungkin tidak hanya Banyumas, kota-kota sekitar khususnya Bralimas Cakap itu apa Karisidenan Banyumas itu memang ada lengger-lengger yang lain. Oke. Kayak Kebumen, kayak Cilacap itu memang ada. Dan Banyumas itu mempunyai sejarah dari lengger itu. Oke. Kalau yang itu yang banyak, kalau yang sedikit itu apa ya? Kita kan berada di era kontemporer ya, kita Iya. di seni itu ada namanya menyebutnya itu kontemporer itu Oke. terbilang di Banyumas itu sangat sedikit. Oh, oke. Karena mungkin ya teman-teman kutok bisa jadi. Saya belum pernah menemui kalau di Banyumas itu apa ya yang udah lama dia berkarya berkarya kontemporer, karyanya kontemporer, terus dia di Banyumas itu kayaknya saya belum menemui. Kebanyakan yang di Banyumas atau di Karisidenan Banyumas itu mereka besar di kota lain. Oke. Dan memang mereka berkarya di pendekatan aliran pengkaryaannya memang kontemporer. Itu jarang, kalau Banyumas itu jarang. Bahkan ya bisa terhitung jari lah. Oke. Kalau tadi kan kita udah membahas seni yang paling banyak ditemuin di Banyumas sama seni yang paling jarang atau yang bisa ya nggak kehitung atau hanya bisa terhitung jari. Nah, aku mau nanya, kalau misalkan dari Mas Bagol sendiri, aduh Mas Bagol deh, Bebas terserah. dari Bagol sendiri deh, segimana paham lu sih tentang Moi Indie? Kan banyak tuh mungkin. Nah, kalau aku kan nggak tahu tuh. Mungkin bisa lebih dijelaskan secara detail atau hanya dijelaskan itu juga apa? Ya Moi Indie kan memang apa ya? Dia kan sebenarnya Moi Indie itu sebutan di mana sebuah karya itu beraliran naturalis. Alami. Jadi memang di Indonesia itu menyebutnya karya-karya Moi Indie. Karena waktu itu masih turunan dari kan post kolonial nih. Kolonial masih berbau-bau tentang Hindia Belanda lah. Waktu abad 19 kan ada salah satu seniman yang salah satu seniman dia naik, karyanya keren dan memang menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia. Terus ada salah satu penulis yang mengatakan bahwa ini adalah Moi Indie. Bisa dibilang juga Moi Indie itu sebuah era juga bisa dibilang. Karena apa ya? Kalau misalnya kita bedah lagi, mereka memang beraliran naturalis atau bahkan hiperrealis bisa dibilang seperti itu. Lebih diindah-indahkan kalau hiperrealis kan gitu, lebih indah-indahkan dan lain sebagainya. Kalau Moi Indie ya di abad 19 sih, memang di abad 19 terus kan banyak seniman-seniman besar kayak Basuki Abdullah. Dia kan sangat kuat dengan karya-karya Moi Indie. Memang ya keindonesiaan itu kan apa ya, bahasa alkulturasi dari sebuah karya naturalis yang yang dibuat oleh para seniman Indonesia, terus disebutnya Moi Indie. Lah Banyumas juga tidak lepas dari sejarah Moi Indie karena Banyumas itu pernah menjadi galeri terpanjang se Asia Tenggara. Asia Tenggara itu. Iya. Berarti lumayan gede juga impactnya ke itu ya? Iya, karena ada 3 seniman Banyumas itu menjadi apa ya, pelukis istana waktu itu. Anjir. Dan karya-karya Moi Indie waktu itu memang laku. Mereka yang beli itu memang orang-orang Belanda. Orang-orang luar. Orang luar yang datang ke Indonesia melancong pariwisata gitu.
mereka kebanyakan membeli karya-karya Mo Indie. Oke. Ya tempat apa ya, lokasinya itu dulu di Sokaraja. Kalau kamu pernah lewat Sokaraja itu deretan, sekarang udah menjadi gedung goreng dan soto. Oh, Oke. Iya, lewat juga dah. sepanjang itu semua isinya galeri. Ya, Jadi sepanjang jalan galeri semua ya? iya, kanan kiri itu galeri. Mereka toko-toko yang memang menjual karya-karya Mo Indie. Oke. Ya, Ya berarti yang tempat getuk sekarang yang biasa buat oleh-oleh mungkin iya, itu toko-toko. dulunya tempat buat Moi Indie. Iya, Oh. itu dulu adalah galeri seni yang menjual karya-karya Mo Indie. Sampai ya ada ada tulisan bahwa itu tulisan dari media lokal memang. Itu sebagai galeri terpanjang. Oke. Jadi ya Banyumas juga mempunyai sejarah tentang Mo Indie juga. Sebuah fakta yang gue sih baru tahu nih. Plot twist. Gue baru tahu karena gue kan datang nih, gue nggak Iya, tahu gue juga gitu, datang. ya kan gitu. Jadi kayak ketika tahu, oh berarti ternyata di Sokaraja atau di Banyumas tuh ada gitu Iya. sejarahnya. Mungkin bukan yang pernah ke Sokaraja naik art festival, yang mungkin pernah lewat Sokaraja. Ya. Nah, berarti di tempat getuk-getuk itu kan kalian pernah lihat ya? Siap. Nah, itu dulunya tuh tempat buat pameran ya? Galeri, Galeri foto, galeri galeri lukisan. Moi Indie. Wow. Lukisan. Oke, terus kalau misalkan itu kan kita ngomong Sokaraja, terus kita berpindah ke topik mahasiswa nih. Bagaimana peran atau apakah mahasiswa itu bisa ikut andil nggak sih ke ranah itu, ke ranah misalkan mau ini sendiri ataupun ke seni-seni tradisional ataupun seni-seni yang lain. Apakah mahasiswa itu bisa berperan untuk ikut andil untuk menyalurkan karya mereka di Purwokerto gitu? Itu kan nyambung juga tuh ke bagaimana wadah yang ada di sini gitu. Tapi kalau kita mempertanyakan lebih dalam lagi, mereka tuh bisa nggak sih ikut andil atau berperan gitu sebagai mahasiswa nih, mahasiswa yang lingkupnya masih belajar, masih berproses gitu. Apakah mereka bisa ikut andil loh kira-kira atau enggak? Ya mungkin sangat-sangat bisa ya. Oke. Sangat bisa untuk ikut andil di. Berarti kan pertanyaannya adalah pengkaryaan. Iya betul, Itu pengkaryaan. sangat-sangat bisa karena ya pengkaryaan itu kan sebuah bentuk ekspresi kan. Bentuk ekspresi sang pembuat. Ya memang mereka punya pendekatan masing-masing. Entah itu pendekatan, ya banyak lah mungkin pendekatannya. Oke. Itu sangat-sangat bisa untuk ambil andil di lokal khususnya Banyumas itu. Ya menurutku sangat bisa. Sangat bisa ya. Terus kalau misalkan mereka bisa, tapi seberapa aktif atau produktif sih pihak-pihak yang emang tuh mempunyai wewenang seperti yayasan, seperti perkumpulan itu untuk mewadahinya tuh mereka aktif dan produktif nggak untuk mewadahi mereka nih untuk melakukan pengkaryaan kira-kira? Sebenarnya aktif kalau bilang sebuah perkumpulan ya, Oke. kelompok itu aktif. Mereka aktif di kegiatan-kegiatan di Banyumas itu aktif. Mungkin saya ada beberapa ya kayak IPB, terus sekarang kan Sokaraja punya yayasan kesenian itu apa saya lupa namanya itu. Terus ada Larak juga itu Banyumas Purbalingga. Terus ya DKKB juga cukup aktif untuk mewadahi teman-teman berubah. Oke. Ya berpameran juga, kemarin kan ada pameran itu di Pak Titut kan, kemarin yang didatangi Bupati juga. Ya mereka juga aktif, berubah Banyumas itu aktif sebenarnya. Oh aktif. Oke. Cuman sangat sedikit tongkrongan yang membahas tentang ide menurutku, tentang ide, tentang wacana-wacana seni rupa. Oke. Ya mereka berkarya aja, dan kalau ngobrolin wacana seni rupa mungkin bisa jadi belum mau atau mungkin juga tidak tahu. Saya juga tidak terlalu memperdulikan itu karena saya dan teman-teman saya itu selalu ngobrol wacana-wacana seni rupa Banyumas. Oh. Ya mungkin kita juga lagi merancang sebuah pameran kontemporer. Ya
nanti isinya karya-karya kontemporer, full karya kontemporer, terus dan juga performing art juga. Oh, oke. Nanti dari saya dan teman-teman lagi merancang. Lagi berancang. Tanggal berapa kira-kira? Udah tanggal belum tuh? Sneak peeknya tuh Sneak gimana? peek udah ada belum tanggal berapa? Kalau tanggalnya belum. Oh, belum. Tanggalnya itu belum. Kita belum menentukan tanggalnya. Kita masih di Struktur. di obrolan tentang wacana-wacana oke. kesenian dulu. Tapi nantinya akan ke situ. Oke. Karena memang apa ya? Pameran itu kan menurutku sebagai media Oke. apa kemunculan karya Oke. dan memamerkan karyanya bahwa dia berkarya dan karyanya seperti itu, terus karyanya itu keren, pamerannya itu mempunyai wacana, Oke. kuratorialnya serem, ya, dan lain sebagainya. Pameran kan menurutku sebagai sebuah media Iya, betul. media untuk para orang-orang saya menyebut orang-orang kreatif, karena pameran kan tidak hanya seni kan, pameran UMKM juga ada, terus pameran apa wayang juga ada. Berarti kayak mewadahi gitu ya. Mewadahi teman-teman yang berkaryanya kontemporer. Oke. Terus kalau misalkan tadi lu bilang kalau misalkan ada wacana-wacana yang dibicarakan gitu untuk melakukan kesenian. Nah, seberapa aware ya Tom? Nah, betul. Kan tadi udah dibilang tuh kayak mau ada pameran, tapi kita balik lagi ke pemerintahnya. Nah, Seberapa aware pemerintah buat mengedukasi atau mewadahi ruang seni gitu? Ya kalau kita apa ya berharap kepada pemerintah ya mungkin kemungkinan besar itu sangat kecil. oke. Kemungkinannya itu sangat kecil karena ya kita sebagai perupa dan membaca gejala sosial itu memang ya kita harus gerak sendiri. Oke. Ya yang tadi saya bilang bahwa jangan-jangan pemerintah itu belum teredukasi tentang wacana-wacana seni, khususnya kebudayaan. Oh, kebudayaan. Oke. Karena kebudayaan itu pasti kesenian kan. Betul. Walaupun sekarang ya hanya kebudayaan adalah baju adat. Oke. Tapi kan kebudayaan itu sebenarnya sangat luas. Sangat luas ya. Iya, tidak hanya baju adat, tidak hanya barang-barang warisan adat itu. Menurutku enggak, kebudayaan itu luas. Kan kebudayaan Bali itu juga bisa disebut salah satu kebudayaan. Ya pemerintah dan instansi itu menurutku kurang tahu dan memang mereka tidak teredukasi lah. Belum teredukasi tentang sebuah pengkaryaan atau sebuah karya seni, karena memang saya di Banyumas itu sangat terasa. Oke. Sangat terasa tidak ya secara tidak langsung kurang dukungan terhadap terhadap pengkarya yang memang karyanya kontemporer, yang memang karyanya posmo. Oke. Sangat terasa bagi saya dan teman-teman. Ya yang didukung di Banyumas ya karya-karya tradisi, seni-seni tradisi itu memang sangat didukung. Mungkin ya penawarnya itulah. Berarti lumayan sayang banget ya, maksudnya kayak banyak banget padahal di Purwokerto tuh juga kan seni luas gitu. Betul, kalau Banyumas orang-orang kan juga SDM-nya juga pasti banyak. Betul. Nah, tinggal cara pemerintahnya aja nih. Berarti mau ngomong kita harus mandelin jadi kita dan teman-teman kita doang Jangan gitu sendiri. untuk apa yang membuat wadah itu gitu kan. Oke. Terus kalau misalkan ditanya apa kan kurang tuh aware pemerintah gitu untuk melakukan yang namanya aktivasi. Kira-kira jenis kolektif apa yang itu dibutuhkan bagi para pelaku seni atau mahasiswa seni yang ada di sini? Mahasiswa seni. Iya, kita ngomongin mahasiswa seni. Ya mungkin kolaborasi ya. Kolaborasi, oke. Kayak sekarang nih. Oh iya, kayak sekarang ini adalah bentuk dari kolaborasi acara Pod Cafe Hime dan juga Volume Geeks. Itu bagian dari gimana kolektifnya itu gimana ya
kolaboratif itu sangat sangat membantu. Oh, sangat Impactnya juga gede berarti. Ya, impactnya juga gede. Misalnya Bima berkolaborasi dengan seni yang berada di masyarakat itu juga sangat membantu. Oh, oke. Dan ya banyak juga kolaborasi yang dibuat. Terkadang juga dengan bukan lininya itu sangat memungkinkan. Oke. Misalnya kita DKV, terus kita berkolaborasi dengan seni pertunjukan. Enggak, kalau seni pertunjukan itu masih ada ininya, sambungnya. Mungkin dengan apa ya? Dengan Pameran lukisan atau poster mungkin. enggak, dengan bengkel mobil. Oh, bengkel mobil. Oke. Mobil. Iya, kan udah persimpangan. Iya. Persimpangan Oke, itu oh. memungkinkan juga. Oh, mungkin juga sebenarnya. itu. Iya, antara DKV dan bengkel mobil itu sangat memungkinkan untuk berkolaborasi, entah itu membuat pameran apa Oke. gimana, itu bisa dibawa ke ranah-ranah kreatif. Oke. Yang Tidak- enggak terpikirkan sekalipun gitu. Iya. karena sekarang banyak kayak gitu. Gebrakan kayak gitu banyak malah ya. Bahkan saya pun sering kalau berada di rumah itu saya diskusi ya sama siapa aja, terkadang sama pemuka agama, sama RT, sama RW, Oke. kadang sama siapa di tetangganya lagi main ke rumah, ya ngobrol diskusi. Karena pasti tiap orang kan punya pemikiran yang beda. Heeh. Jadi kita sama-sama diskusi gitu buat Oke. nemuin problem solvingnya gitu. Iya. Ya diskusi juga salah satu bentuk kolaborasi. Ya kayak gini nih. Ya kayak gini. Ini adalah bentuk kolaborasi terhadap ya kalau kolaborasi itu menurut lu bisa itu nggak sih memperluas exposure nggak tuh? Itu juga salah satu cara nggak untuk memperluas exposure sebuah acara atau movement kolaborasi? Kolaborasi ya sangat ya? sangat bisa untuk memperluas exposure. Oke. Karena apa ya, mungkin antara kolaborator satu dan kolaborator dua itu mempunyai lini masing-masing. Oke. Dan mereka itu ketemu berkolaborasi, akhirnya dua lini itu bertemu juga. Misalnya di satu event Oke. itu juga sangat membantu untuk mendapatkan exposure yang lebih besar. Oke. Paham. Kolaborasi impactnya gede banget ya. Pantas ya. Besar kolaborasi. Berarti ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi catatan kita nih kalau Iya. acara kedepannya kolaborasi nih pasti nih. Sayang banget tuh kalau misalkan juga apalagi kalau pemerintah ikut join, Ah, nah dibantu dikasih wadah itu kan juga bisa nambah exposure satu sama lain gitu loh. betul sekali. Ah, Apalagi pelaku seni di Banyumas sendiri kan banyak banget. banyak Luas. banget. Kayak Mas Rianto. Nah, Mas Yanto ya. Mas Yanto itu berarti masuknya ke ini ya, tradisional dia. Iya. Dia tradisional dan modern. Oh, modern Dia juga. juga performing juga. Oh. Performing art juga dia. Oke. Jadi dia lengger dan dia juga membuat karya-karya tentang apa ya, tentang modern art, Oke. tentang kontemporer, karya-karya kontemporer, karya-karya modern art. Dia juga membuat itu juga. Jadi tidak hanya tradisi kalau Mas Rianto itu. Oke. Tapi pernah ketemu Mas Yanto nggak? Ya beberapa kali saya Beberapa ketemu. kali sering. Heeh. Tapi Saya pernah nggak? punya WA-nya Mas Rianto. Oh iya. Tapi pernah berdiskusi nggak? Diskusi bareng gitu tentang Iya, apa pernah. ya? Oh pernah. Oke. Tentang kesenian. Tentang kesenian. Gue baru sekali ketemu Mas Rianto tuh di Banyumas Ngibing kemarin. Oh kemarin tuh. Iya. Oh tuh kemarin. Iya ketemu. Soalnya kan gue ini kan ngurus Mas Agung Gunawan, ada Oh, temennya iya. Mas Rianto. Oke. Nah, itu saling kontak-kontakan tuh mereka. Oh. Nah. Oh itu volunteer kemarin deh? Iya volunteer. Volunteer kemarin deh. Jadi bisa ketemu Mas Rianto itu juga inilah kita juga bisa tahu banyak hal gitu dari situ. Oke, paham. Terus kalau misalkan gue di sini, menurut lu movement atau gerakan di Proklo tuh banyak nggak kira-kira? Kalau move itu nggak banyak. Ah, ya. banyak. Nggak banyak. Banyak itu dia dari kampus kita. Dari kampus kita ya? Yang banyak. Kegiatan kreatif. Movement kreatif itu dari kampus kita banyak. Tapi kalau di luar itu berapa ya? Malah mungkin hampir nggak ada ya. Kalau move tentang kesenian pasti
kebanyakan di Banyumas itu apa namanya, studio tari. Oh, Namanya apa? oke. Ini apa sih namanya, sanggar ya? Sanggar. Kalau Banyumas itu banyak sanggar. Oh, sanggarnya. Sanggar tari itu banyak di Banyumas. Hmm. Kalau yang seni-seni yang lain itu sekarang udah saya jarang menemukan move tentang seni yang lain. Oke. Kecuali musik ya, musik itu Iya. nanti kalau Purwokerto banyak Banyak ya kalau musik ya. Jangan kan di Purwokerto, masih daerah Banyumas juga tuh pasti banyak banget. Iya. Apalagi Betul, Jawa Tengah betul. lah, Jawa Tengah. kayak Banjarnegara gitu. Wah, itu pasti ya, itu Wah, banyak. banyak banget. Kemarin kan langsung main loh pertama kali langsung di Banjar nih. Tapi apa ya? Kan ya kita tahu sendiri kalau misalkan di kafe itu memiliki banyak gerakan atau movement untuk apa ya, mengaktifasi yang namanya kegiatan kreatif gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri, Gol, Masih bisa berlanjut. nah iya, apakah kegiatan-kegiatan itu masih bisa berlanjut dengan Penerus yang muka-muka yang baru, Iya. dengan generasi yang baru? Apakah akan terus berlanjut menurut lo? Menurutku masih bisa berlanjut selama movement itu mempunyai wacana ya. Itu menjadi nyawanya, Oke. bisa dianalogikan sebagai nyawanya sebuah movement itu wacana. Menurutku ketika mungkin tergantikan oleh generasi baru atau diwariskan, tapi yang mewarisi itu paham dengan wacananya dan akan melaksanakan wacana itu, menurutku masih akan berlanjut. Oke. Dengan cara penyampaian yang beda mungkin. Iya, mungkin dengan ya setiap generasi kan mempunyai pendekatan yang beda-beda. Tidak hanya kayak misalnya angkatan atasku kan mereka mempunyai pendekatan yang beda juga. Oke. Tentang movement, terus tentang apa itu beda-beda lah. Per angkatan itu bisa beda. Berarti asalkan mereka paham akan wacananya, akan visinya, Selagi itu terstruktur mungkin. struktur sih. Dengan pengemasan yang beda, Kemasan beda. asalkan terstruktur mungkin itu bisa berjalan dengan lancar sih. Karena menjadi titik berat untuk itu tetap ada. Oke. Siap. Wah, nggak kasar, udah 30 menit nih kayaknya nih kita ya. Iya juga. Gue kira baru 12 menit. Coba gue kira baru 12 menit. Ternyata udah 30 menitan aja nih. Nih nasi udut Tio Jambo apa ya? Oh iya ya, ada yang untuk jual jamu nih kayaknya nih. Kamera ada yang udut Tio Jambo apa gue? Bal, lu urut jual jamu nggak? Oh enggak ya. Oke. Mungkin karena waktu di 30 menit dan kita ada acara lanjutan, nanti ada volume gigs di belakang ya. Ada banyak band tentunya yang pastinya seru-seru dan juga asik, juga bisa menggugah apa namanya, kemusikan kita di dalam sana. Jadi mungkin untuk ngobrol-ngobrolnya kita cukupkan dulu kali ya, gue lah. Kita bisa lanjut, kita bisa ketemu di lain kesempatan buat lagi, ngobrol-ngobrol. mungkin besok ngobrol-ngobrol lagi misalnya. Soalnya menurut gue ini adalah topik yang apa ya? Happening juga. Iya, happening juga. Oh, gue pernah ngeliat di ini TA-nya siapa ya? Palih. Dia kan ngangkat tentang Banyumas Creative City apa gitu ya. Terus kayak, oh ini kayak nyambung juga sih sama TA-nya Palih gitu. Nah dari situ kayak, oh ternyata kalau di Banyumas tuh sebenarnya banyak loh pelaku-pelaku kreatif ataupun apa namanya, ruang-ruang kreatif. Tapi mungkin ada beberapa aspek atau apa ya, kekuatan yang emang itu masih belum bisa mewadahi gitu. Ya ini mungkin bisa jadi topik lanjutan ini guys ya. Oke, mungkin sekian pada Pod Cafe edisi Volume bersama Volume Geeks. Dan HMDK juga Volume. kita bersama mahasiswa, abang kelas kita, abang Bagol. kita, Mas Bagol, Mas Putra. Putra Nugroho. Iya. Oke, mungkin kita cukupkan dan selamat juga. sampai. Semoga lancar acara ininya, acara pamerannya. Semoga lancar. Semangat. Ditunggu jadwal keluar pamerannya. Betul. Nanti kalau ada mau kolaborasi lagi atau butuh media partner dari Hima, bisa Gaskan kontak aja. Oke. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih guys. See you at the next Pod See Cafe you on the guys. next Pod Cafe guys. Love you all. Love you all.